Assalamualaikum, selamat pagi semua. Ketemu lagi dengan Kak Anissa Nurul Ramadan pada pembelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 2, tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Sebelum masuk ke pembahasan, Kakak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Yang kedua, siswa dapat mempresentasikan berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia menggunakan model sederhana. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui tentang peredaran darah manusia. Yang keempat, siswa dapat mengetahui penyebab gangguan peredaran darah pada manusia. Kemudian, pesan untuk orang tua dalam pembelajaran daring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak dan ayah bunda? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Ayah bunda yang hebat-hebat tetap semangat mendampingi putra-putrinya di rumah ya. Pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring. Jadi mohon bimbingan ayah bunda untuk terus mendampingi putra-putrinya dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Ayah bunda jangan lupa mengingatkan putra-putrinya untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Terima kasih. Pada pembahasan materi hari ini, kita akan membahas gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah tentu disebabkan oleh banyak faktor atau penyebab. Hari ini, kita akan membahas apa itu peredaran darah, faktor penyebab, dan cara mengatasi gangguannya. Materi yang pertama yaitu peredaran darah manusia. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah dijaga kesehatannya. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab gangguan. Yang pertama, faktor keturunan. Beberapa gangguan dapat terjadi karena faktor keturunan. Misalnya, salah satu orang tua menderita penyakit darah yang sulit membeku, maka kemungkinan salah satu anaknya akan mengalami penyakit tersebut. Karena penyakit darah yang sulit membeku atau hemofilia merupakan penyakit keturunan. Yang kedua, yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan penyakit yang dibawa dari sejak lahir maupun masih di dalam kandungan. Contohnya penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan diderita sejak seseorang masih di dalam kandungan. Penyakit ini biasanya berupa kelainan pada kantung jantung yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Yang ketiga, ada faktor produksi sel darah putih berlebih. Produksi sel darah putih berlebih akan mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu sehingga dapat mengakibatkan gangguan pada peredaran darah. Yang keempat, ada faktor kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan gizi akan menimbulkan penyakit kekurangan darah. Yang terakhir, ada faktor kelelahan dan kurang tidur. Istirahat yang tidak cukup akan memicu terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia. Jadi, teman-teman, itulah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia. Kemudian, materi selanjutnya yaitu gangguan organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, gangguan organ peredaran darah pada manusia. Ada anemia.
Anemia atau kurang darah adalah penyakit yang kekurangan sel darah merah. Gejala dari anemia yaitu tubuh merasa lemah dan cepat lelah. Kadang anggota tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar. Penyakit ini dapat disebabkan karena kekurangan zat besi. Gangguan yang kedua yaitu leukemia. Leukemia atau kanker darah terjadi karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak, yang mengakibatkan keseimbangan komposisi di darah terganggu. Adapun gejala dari leukemia ini, yang pertama yaitu rasa lelah, lemah, dan kurang nafsu makan, timbul nyeri di tulang, serta terjadinya pendarahan di tubuh, misalnya pendarahan di hidung. Gangguan yang ketiga yaitu jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan arteri jantung yang menyebabkan peredaran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Gangguan yang keempat yaitu stroke. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah otak pecah atau tersumbat. Akibatnya, asupan darah ke otak terhambat, sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat disebabkan karena pola makan yang tidak sehat, misalnya sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan mengandung garam yang berlebih. Selanjutnya yaitu gangguan yang terakhir, hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi. Penyakit ini ditunjukkan dengan tekanan darah. Jika diukur dengan alat pengukur tekanan darah atau tensimeter, penyakit ini dapat mengakibatkan timbulnya penyakit lain. Contohnya, pecahnya pembuluh darah otak atau penyakit jantung. Gejala yang timbul yaitu sesak napas, terasa nyeri di kepala, dan jantung berdebar-debar. Teman-teman, itulah beberapa gangguan peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu cara mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah. Cara yang pertama yaitu beristirahat dengan cukup. Dengan beristirahat yang cukup dapat membantu kita terhindar dari gangguan peredaran darah. Cara yang kedua yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat atau makanan yang mengandung zat besi. Kemudian, cara yang ketiga yaitu berolahraga secara teratur. Kita harus rajin berolahraga agar lemak yang menumpuk di tubuh bisa terbakar akibat aktivitas fisik. Teman-teman, itulah beberapa cara mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah. Teman-teman, cukup sekian pembahasan pada materi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.